Kalau dibentuk pansus secara waktu reses tidak dimungkinkan, saya tanya kepada Pak Abdul Wahid. Kalau begitu kemudian logikanya ini bagaimana? Dan juga namanya juga melayani ratusan ribu orang, pasti ada permasalahan sana sini. Nggak perlu pansus, panja atau raker saja sudah cukup, Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid, bisa dengar suara saya? Ya, tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Pak Abdul Wahid. Mungkin saya ke Mas Mustoli terlebih dahulu. Mungkin logika sederhananya saya sama dengan masyarakat. Indonesia penyuplai atau dengan kuota haji terbesar di dunia. Masa tidak ada spesialisasi sehingga ketika kita di sana benar-benar ada win-win solution juga dari penerima negara penerima. Dalam hal ini adalah Arab Saudi, sehingga kita membentuk pansus nanti benar-benar solusinya ada. Seperti gak rame-rame hanya di tanah air. Bagaimana Mas Mustoli? Iya, memang kalau kita bicara di Ar-Muznama, Arafah, Musdalifah dan Mina, itu sebetulnya yang bikin pemikiran ini selalu disampaikan itu bukan dari negara pengirim jamaah seperti Indonesia, tetapi juga negara tuan rumah dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Kalau penyelenggaraan ibadah haji itu kan dengan ketentuan waktu yang terikat dan tempat yang terikat. Misalnya begini, Mina dulu ada perluasan namanya Mina Jadid gitu ya, bukan Mina tapi diperluas. Nah, ada ulama-ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa kalau di Mina Jadid itu mabitnya tidak sah, karena dia bukan Mina, sedangkan rukun haji itu kan harusnya di Mina. Nah, begitupun Arab Saudi juga seperti itu, sama dia pengen push jamaah itu sebanyak-banyaknya, bahkan pengen satu musim itu bisa nyampe 3-4 juta begitu, tapi kondisinya tidak memungkinkan, karena kalau di luar area Arafah, di luar Musdalifah itu tidak sah hajinya. Nah, oleh karena itu salah satu inovasi daripada ulama-ulama Arab Saudi itu ada namanya dibilang fiqhut taisir. Tadi yang dibilang, jadi perspektif fikihnya membolehkan. Seperti tadi yang dibilang oleh Bang Yandri, misalnya ada istilah murur, ada istilah istilah murur yang kemudian cukup lewat saja begitu ya. Itu kan salah satu inovasi-inovasi yang namanya fiqhut taisir. Jadi dari aspek hukum Islamnya itu masih memungkinkan dan masih sah. Padahal kan kalau yang dulu tahun-tahun misalnya sebelum pandemi, istilah murur itu kan belum dikenal. Nah, oleh karena itu terobosan-terobosan ulama agar hajinya tetap sah dan kemudian syarat rukunnya terpenuhi, maka tetapi di sisi lain karena kondisinya padat justru ini akan menambah mudorot bagi mereka yang berhaji, maka ulama-ulama berijtihad untuk kemudian melakukan tadi namanya inovasi, bahasa kita inovasi haji, atau dalam bahasa fikihnya namanya fiqhut taisir tadi. Selalu ada. Setiap menjelang puncak musim haji itu adalah ada halakoh yang diselenggarakan oleh ulama Arab Saudi, bahkan resmi didukung oleh pemerintah. Istilahnya itu kemudahan-kemudahan berhaji, inovasi-inovasi berhaji tanpa kemudian mengesampingkan prinsip-prinsip ibadahnya. Karena kalau misalnya orang wukuf di Arafah itu tidak tanggal 9 misalnya tanggal 10 atau tanggal 8 ya tidak sah. Nah, begitupun dengan tempat yang didiami ketika wukuf, ketika mabit di Musdalifah maupun di Mina, itu pun space-nya terbatas, mah. Karena ini menyangkut hukum yang sulit untuk kemudian dibikin sendiri begitu. Maka paling banter adalah tadi ada inovasi, ada yang disebut dengan fiqhut taisir. Nah, memang keluhannya adalah memang keluhan persoalan tenda, keluhan persoalan AC. Ini saya kira sampai kapanpun dugaan saya ini memang akan terus terjadi. Nah, tetapi poinnya sebetulnya bukan kita kemudian mensimplifikasi atau kemudian menyederhanakan persoalan seperti itu, tapi justru yang menjadi concern saya adalah bagaimana kemudian respon Kementerian Agama sebagai leading sektor haji merespon misalnya keluhan toilet, keluhan kemudian AC mati, keluhan kemudian overlap tenda begitu ya. Bahkan kalau tahun lalu betul tadi yang dibilang oleh Bang Yandri, saya kan tahun lalu juga tim monitoring dan evaluasi haji Kementerian Agama. Itu teman-temannya Pak Yandri anggota DPR itu bahkan juga tidurnya itu di sela-sela tenda waktu itu. Nah, bahwa kemudian hari ini masih ada catatan-catatan, iya, masih ada kekurangan-kekurangan, iya. Nah, saya melihat bahwa semangatnya Pak Wahid,
kemudian semangatnya tim WAS itu saya kira menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang perlu kemudian didorong untuk ke arah lebih baik. Oke, ditahan dulu Mas Mustoli. Sekarang saya ingin menyapa rekan saya Putri Rani yang juga masih berada di Tanah Suci, dan saya ingin juga bertanya bahwa bagaimana kemudian dari perspektif rekan saya Putri Rani, apakah ada keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang berarti dirasakan di sana? Ini menjadi catatan dan juga perbaikan untuk haji berikutnya. Putri Rani, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Caca Anissa, dan juga pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, baru saja saya melakukan wawancara dengan Bapak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Kaumas, atau yang biasa disapa dengan Gusmen. Beliau mengatakan bahwa dalam secara umum penyelenggaraan haji 2024 ini berjalan dengan lancar. Walaupun memang ada catatan-catatan beberapa kekurangan, Bapak Menteri memang tetap mengatakan memang ada beberapa kekurangan-kekurangan, itu menjadi catatan dan pastinya akan diperbaiki untuk kedepannya. Sementara untuk Caca, dapat saya kabarkan bahwa di Madinah ini kami PPIH Arab Saudi sedang bersiap untuk menyambut para jamaah haji Indonesia yang hari ini mulai didatangkan. Ada jamaah haji transit, ada jamaah haji gelombang 1 yang akan transit di kota Madinah ini, dan nantinya akan dipulangkan dari Bandara Madinah. Jamaah haji yang pertama kali dipulangkan dari kota Madinah adalah jamaah haji dari embarkasi Solo, yaitu SOC 1. Hari ini ada sekitar 6 kloter yang akan tiba, yaitu jamaah dari embarkasi Solo, embarkasi Banjarmasin, dan embarkasi Ujung Pandang. Sementara untuk gelombang kedua rencananya akan mulai datang ke kota Madinah sejak tanggal 26 Juni mendatang. Dijadwalkan ada 323 jamaah haji gelombang kedua yang akan tiba di kota Madinah sejak 26 Juni mendatang. Baik, terima kasih Putri Rani atas laporan langsung dari Tanah Suci. Sekarang saya ingin ke Bang Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid di sini, mudah-mudahan komunikasi saya tersambung. Pak Abdul Wahid, tadi sebelumnya Bang Yandri mengatakan bahwa tidak perlulah dibentuk pansus panja atau juga raker-raker saja itu bisa, mengingat yang dilayani ratusan ribu orang, masalah-masalah teknis pasti akan terjadi. Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Wah, tampaknya ini belum bisa tersambung. Mungkin saya bertanya kepada langsung ke Pak Trubus saja ya. Pak, kalau pakai logika seperti itu, seperti apa sih? Karena kita tahu mekanisme DPR ada panja, ada pansus serius. Tidak perlulah sampai harus dibentuknya pansus, panja saja, rapat-rapat saja bisa selesai. Ataukah mungkin ini urgensinya luar biasa, kalau nggak pansus nggak akan selesai? Pak Trubus. Iya, kalau saya melihat memang ini kan masyarakat tuntutannya selesai ya, karena kalau selesai ya melalui pansus itu gitu, karena pansus itu dianggap lebih efektif secara politis, juga dukungannya lebih kuat dan publik lebih meyakini itu pansus itu, karena kalau melalui panja, melalui yang lain raker itu kan sifatnya internal saja, jadi publik juga tidak banyak tahu ya terkait dengan hasil selama ini. Tadi juga bicarakan sering ada rapat-rapat, mereka pertemuan antara Kementerian Agama dengan pihak DPR, itu kan sering komunikasi. Tapi di media juga banyak mengatakan bahwa itu tim WAS itu mengatakan kita nggak dapat informasi apa-apa dari Kementerian Agama, sehingga apa yang terjadi di lapangan ternyata berbeda semua. Itu kan ada komentar-komentar seperti itu yang kemudian publik melihat kalau begitu pansus saja, karena dengan pansus itu dianggap lebih bisa membuka semua, termasuk tata kelola bukan masalah kekurangannya, tapi harus bagaimana diperbaiki, di titik mana bottleneck-nya itu juga diketahui gitu loh. Jadi kalau hanya panja ataupun sifatnya yang lain raker-raker itu dianggap kurang bertaji lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini masalah harapan dari publik. Yang kedua, publik menghendaki tidak ada lagi kasus-kasus yang sifatnya merugikan konsumen, ini merugikan para haji itu. Jadi jangan sampai terulang lagi hal-hal yang sifatnya ketidaknyamanan, dan mereka juga sebenarnya kan di antara haji adanya yang
istilahnya yang plus-plus itu juga melukai mereka yang reguler. Ini kan juga persoalan yang harus diselesaikan gitu. Karena reguler merasa panjang sekali, nunggunya lama sampai bertahun-tahun. Nah, sementara mereka diperlakukan sangat istimewa, sangat nyaman. Nah, ini kan jadi bagaimana kemudian negara akan mengatakan itu adil. Ini kan susah juga mengatakan definisi seperti itu, saya rasa itu. Oke, Pak Abdul Wahid, mudah-mudahan ini saya pemirsa bisa tersambung dengan Pak Abdul Wahid. Karena dari tadi saya udah sapa berulang kali, sedikit terhambat komunikasi saya. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak, ya boleh langsung dijawab Pak, ini bagaimana kalaulah memang nggak usah bikin pansus karena masa reses dan juga jabatan berakhir, dibentuk saja panja atau raker-raker, kalau memang niatan adalah menyelesaikan masalah, menurut Pak Abdul Wahid? Gini loh Mbak Caca, saya itu melihat persoalan haji ini tidak hanya cukup ditangani oleh Komisi 8, ya kan? Dan ini harus lintas komisi terkait dengan persoalan masalah kok ada di Komisi 5, ada di Komisi 6, ada di Komisi 9, kesehatan, ya kan? Ada kaitannya Komisi 3 dengan imigrasi. Jadi ini tidak bisa diselesaikan hanya panja, itu harus lintas komisi. Kalau lintas komisi ya harus pansus gitu loh. Jadi nggak perlu takut lah, kita ini tujuannya untuk perbaikan, bukan apa-apa. Teman-teman tuh saya sepakat, bahkan ini hampir semua fraksi sudah setuju. Dan itu cukup dibicarakan secara intens lintas fraksi. Jadi bukan urusan politik. Dan memang DPR itu kan politis, kalau udah politis kan tidak bisa gitu loh. Itu maksud saya demikian. Jadi ini adapun waktunya kita sudah sepakat, ya kan? Sepakat dengan teman-teman. Begitu selesai kita adakan namanya evaluasi. Setelah evaluasi kita bentuk namanya pansus. Itu loh Mbak Caca. Persoalan di situ. Baik, oke. Sekarang saya terakhir ke Bang Yandri. Bang Yandri, ini kan masih terus bergulir. Kita tidak tahu saran dari Bang Yandri dibentuknya raker atau juga panja akan selesai sampai di sana. Kalau misalnya didorong terbentuk pansus ini bagaimana kemudian melihatnya? Takut Pak Wahid. Ini masalah teknis saja. Kalau mau digeber periode sekarang, kan saya minta 22 Juli akan reses. Baru masuk 17 Agustus, setelah 17 Agustus. Pansus itu nggak bisa waktu 1 bulan. Justru itu dibuat pansus main-main tuh kalau 1 bulan. Dan pansus periode sekarang nggak bisa ada carry over ke periode yang berikutnya. Jadi ini persoalan serius ini. Jadi kalau mau serius, saya kira perlu juga dipikirkan waktu secara teknis. Ini bukan masalah takut nggak takut, bukan masalah politis nggak politis. Tapi maksud saya tadi, kalaupun kata Pak Wahid karena ini lintas komisi, iya selama juga kita memanggil pihak penerbangan, itu berkaitan dengan Komisi 5, pihak kesehatan, di Komisi 9 kita panggil juga, ke raker atau di panja, sama semuanya kita panggil, Komham kita panggil juga, ya kan? Jadi semua selama ini juga bisa semua lintas sektoral juga kita panggil. Nah, pertanyaan saya paling utama ke Pak Wahid, apa mungkin periode sekarang? Dari sisi waktu mungkin efeknya cuma bulan September doang. Apa mungkin gitu loh? Ya kalau mungkin ya silakan aja. Tapi menurut saya nggak mungkin. Masa pansus 1 bulan, ya kan? Membahas yang sekarang yang dipaparkan tadi banyak sekali. Gitu. Maka menurut saya setuju masih ada persoalan, tapi bisa diselesaikan melalui raker, panja atau forum-forum lain. Dan ini bukan hanya sebelah pihak kita saja, perlu juga ke pemerintah Saudi. Karena Armusna itu, Arafah, Musdalifah, Mina, totally itu wewenangnya Arab Saudi melalui vendor-vendor yang ditunjuk, syarikat-syarikat. Nah, maka perlu kita ini memahami duduk persoalan dulu ekosistem haji ini gitu loh. Jangan kita mengusulkan sesuatu yang menurut logika waktu tidak mungkin, substansi nggak akan kena. Gitu. Saya bukan anti pansus, enggak. Ya, saya bukan anti pansus. Dan saya setuju dengan Pak Wahid, perlu ada perbaikan dari waktu ke waktu. Dan saya sepakat, haji musim tahun ini lebih baik daripada haji tahun lalu. Yang meninggal sedikit, yang sakit sedikit, makanan basi nggak ada, tragedi Musdalifah nggak ada. Kalau Mina memang padat, maka saya usulkan tahun depan perlu ada tanazul, murur ditingkatkan. Itu dalam rangka kita untuk melakukan perbaikan pelayanan. Kalau selama nggak ada tanazul, maka Mina seperti itu. Mina nggak bisa diperluas kecuali kerja Saudi membangun ke atas. Kalau dia mabit di luar Mina, masuk Mina jadi yang nggak sah. Atau dia mabit di Musdalifah di luar Musdalifah nggak sah dong. Atau wukuf tidak di Arafah nggak sah. Nah, maka ini yang perlu kita cari solusinya. Solusinya itu bukan dari kita saja, dari pemerintah Saudi. Jadi menurut saya pansus
oke-oke saja, tapi dari sisi waktu sudah nggak mungkin Baik. kalau sebulan Pak Wahid Baik. itu namanya pansus main-main, Ya. ya kan? Masa sebulan bahas yang Oke. besar-besar begini, Baik. gitu loh. Begitu Pak Caca. Kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir. Terima kasih Bang Yandri, terima kasih Ya. Pak Abdul Wahid, dan Terima kasih. Mas Mustoli, terima kasih Pak Trubus, terima kasih.